Tahun ini terhitung tahun ke-8 kami punya rumah sendiri. Apa saja pelajaran yang kami dapat setelah 8 tahun tinggal di rumah ini, kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, adulting, dan finance. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini untuk support terus channel kami. Kita tinggal di rumah kita yang sekarang udah tahun ke-8. Kami masuk tahun 2018. Di 2026 ini kami sudah tinggal di rumah kami selama 8 tahun. Sebelumnya kami tinggal di Pondok Mertua Indah alias numpang orang tua dan mertua selama kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Kami menikah di tahun 2014. Jadi perjalanannya adalah setelah menikah, tinggal di rumah orang tua dulu, baru kemudian di tahun keempat menikah, kami pindah ke rumah kami yang sekarang. Nah, setelah 8 tahun punya rumah, kami punya beberapa kesan pesan, kami punya beberapa point of view yang menurut kami menarik untuk dibahas di video, menarik untuk kami share ke teman-teman sekalian. Siapa tahu ada yang punya pandangan sama, siapa tahu ada yang mau tukar pikiran juga, atau siapa tahu yang lagi mau membeli rumah pertama, mungkin video ini bisa membantu kalian. Pelajaran pertama tentang membeli rumah adalah nggak usah cepet-cepet diisi, nggak usah cepet-cepetnya semua dipenuhin. Nah ini mungkin ada di antara kita kayak dulu kami pun mikir punya rumah kan langsung kebayangnya, oh rumah jreng gitu kayak rumah-rumah di katalog, kayak rumah-rumah di open house gitu ya, rumah contoh yang langsung semuanya isinya bagus gitu, langsung homey, ada rak bukunya penuh dan lain-lain. Nah tapi pada kenyataannya, at least di pengalaman kami sih, karena budget terbatas juga sih, yang nggak tahu ya kalau yang bikin rumahnya budgetnya nggak terbatas, karena budgetnya terbatas dan prioritasnya adalah oke, kita mau pindah aja secepatnya. Jadi kami memutuskan untuk diprioritasin nih, mau isi rumahnya apa dulu gitu. Jadi nggak semuanya langsung jreng keisi semua kamar tamu, kamar anak, enggak. Ya yang waktu itu yang kami prioritasin adalah kamar mandi, ya udah pasti lah ya, kamar mandinya udah harus functioning, udah kepasang semua aksesorisnya. Lalu kitchen, jadi kitchennya itu juga udah functioning, sudah ada peralatan-peralatan dapur, kulkas, kompor, itu semua juga sudah ada. Yang ketiga adalah kamar tidur ya, kamar tidur kami terutama. Jadi at least udah ada ranjang, udah ada lemari baju, udah ada hordeng, udah ada AC. Nah yang lain-lainnya seperti kamar living room ya, kamar tamu ya bilang ya, living room itu masih kosong-kosong isinya, belum ada AC, bahkan belum ada kipas angin. Sofa juga belinya belakangan ya. Waktu itu juga kita belum ada meja makan karena ada kitchen table, bisa jadi island table, nangkring gitu ya di situ makannya, jadi udah cukup, yang penting bisa makan. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya tadi ya, nomor satu kan karena budgetnya terbatas, jadi kita benar-benar harus milih apa nih yang kita mau bayar dulu, karena kita nggak bisa bayar semuanya. Yang kedua, waktu itu juga kami berdua masih kerja yang kejar karir banget, yang hustle culture banget, dimana kita pulangnya pergi pagi, pulang malam, Sabtu Minggu juga banyak bisnis trip, jadi merasa di rumah itu kita nggak nongkrong lama-lama menikmati rumah ya, jadi semacam lebih ke tempat singgah buat tidur aja, buat masak makanan, bekal dibawa ke kantor cukup gitu, untuk living roomnya masih kosong juga nggak apa-apa. Jadi kita bangun rumah kami itu ada 3 kamar ya, yang satu itu kamar tamu, yang satu kamar anak, tapi dulu masih belum tahu ini buat kamar apa. 2 kamar itu kita kosongin, kosong songsong, nggak ada isi apa-apa. Kebun juga ya udah asal rumput gitu ya, kita juga nggak bahkan sampai sekarang landscape, tapi lebih parah dulu, landscape-nya nggak ada sama sekali kan, maksudnya ada pohon kamboja juga ya belakangan pelan-pelan gitu baru diisi. Rumah tuh nggak apa-apa, nggak perlu full dulu baru masuk, baru ditinggalin, tapi ya isi aja pelan-pelan sesuai dengan budget dan sesuai dengan prioritas, karena lagi-lagi juga musim hidup kan kita terus berubah ya. Jadi intinya kalau bangun rumah ataupun beli rumah, nggak usah stres mikirin isinya mau gimana, karena isinya itu pasti mahal dan budgetnya itu pasti unlimited. Jadi udah fokus aja budgetnya ada berapa, prioritas aja yang mana nih bagian rumah yang mana yang perlu banget untuk bisa ditinggalin. Habis itu udah tinggalin pelan-pelan isi, karena again hidup juga nggak ada yang tahu, musim hidup bisa berubah.
Tadinya mungkin nggak apa-apa punya kamar di lantai 1, tapi ternyata along the way, oke, mesti lantai 2. Jadi nggak usah pusing lah untuk ngisi penuhin. Nanti aja seiring berjalannya dengan musim kehidupan. Poin yang kedua adalah rumah harus dipelihara. Rumah itu bukan pengeluaran yang satu kali di depan aja, tapi kita akan keluar terus biaya-biaya untuk merawat rumah tersebut. Yang kami pikir tadinya pada saat serah terima dari kontraktor tuh kondisinya baru, bagus, ternyata ya Ada aja. lama-kelamaan ada aja bocor, ada aja temboknya retak gitu ya, ada aja catnya ternyata, cat sih nggak ada sih, cat Iya, kita pakai bocor cat sih ya bagus. paling banyak Bocor, bocor, masalahnya. bocor paling sering, karena kita tuh punya talang yang terbuat dari aluminium. Dan posisinya tuh talangnya, aluminiumnya tuh nggak satu lempengan, tapi dia ada titik-titik sambungan, dan ada titik di mana dia berlubang untuk nyambung ke pralon. Nah, di titik-titik sambungan ini nih, beberapa kali sealant atau waterproofnya tuh retak atau kering. Karena kan posisinya di atas, kejemur matahari, basah hujan, akhirnya retak. Nah, tetap ada rembesan. Nah, ini harus dikerjain sih beberapa tahun sekali. Ada masanya kita hampir tiap tahun. Tahun ini sih enggak ya. Tahun ini syukurnya nggak bocor. Itu pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarin untuk maintenance. Dan ini bentar lagi nih, kita masih ngecat rumah. Rumah udah 10 tahun, orang Iya. bilang mungkin berapa tahun sekali rumah dicat biar segeran dikit. Terus juga rayap ya, padahal kita udah Pas bangun rumahnya rumah udah semprot rayap, semprot anti rayap, terus juga lantai 1, kita dibilangin sama kontraktor, jangan pakai jangan pakai parket, harus pakai ubin supaya rayap nggak naik ke atas. Ternyata tetap ada aja caranya rayap naik lewat pipa-pipa air gitu, pipa-pipa air bersih, dia ada sekelilingnya tuh tanah, nah rayapnya tuh naik lewat situ. Jadi kita juga udah pernah suntik anti rayap lagi setelah rumahnya jadi. Dan pengeluaran-pengeluaran lain yang sifatnya bukan pemeliharaan, tapi harus keluar terus kayak pajak, bayar sampah, listrik, ya. bayar lingkungan, bayar listrik, itu juga pengeluaran yang harus dikeluarkan tiap bulan. Jadi ini juga buat bayangan buat kalian yang mau beli rumah, bersiap-siap untuk mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran kecil ini selama kalian masih tinggal di rumah tersebut. Yang ketiga, rumah itu harus dekat dengan fasilitas umum yang bagus. Terutama sih mungkin rumah sakit ya, ini penting banget. Mungkin ada di sini kita yang belum punya anak atau nggak punya anak, tapi tetap perlu akan satu hari nanti kan perlu ke rumah sakit ya untuk masalah kesehatan. Jadi penting banget dekat dengan rumah sakit yang bagus. Nah, untuk yang punya anak atau yang lagi planning untuk punya anak, penting juga untuk dipertimbangkan dekat dengan sekolah yang bagus. Karena traffic problem is real ya. Apalagi sekolah itu kan tiap hari ya. Kalau rumah sakit oke lah, kita mungkin nggak sampai tiap hari ya. Kalau sekolah itu kan tiap hari kita nganter pagi dan sore. Jadi alangkah baiknya kalau waktu kita bangun rumah udah dipikirin minimal aksesnya lah gitu. Minimal aksesnya. Misalnya tol gitu kan, deket tol. Deket nggak nih dengan sekolah-sekolah bagus yang sudah menjadi incaran kalian nih nanti buat anaknya nanti. Karena pernah dengar juga nih ada orang beli tanah luas gitu kan, dia pengen green living ceritanya. Tapi ternyata rumahnya ini aksesnya susah untuk ke rumah sakit, dan pas yang punya rumah ini udah agak tua dan butuh atensi medis lebih, ya ini jadinya PR banget buat dia bolak-balik ke rumah sakit. Jadi ya penting banget dipertimbangkan aksesnya ke fasilitas publik. Pelajaran yang keempat, ini mungkin preferensi aku pribadi ya. Aku pribadi lebih suka tinggal di klaster yang udah jadi, yang udah agak berumur, agak tua, daripada tinggal di klaster yang baru. Karena kalau di klaster yang udah jadi itu, kita udah tahu di mana misalkan titik-titik belanjanya, kita bisa beli apa tuh di mana, pasarnya di mana. Terus juga, karena aku ngerasanya kalau di klaster yang udah agak lama itu, kita udah ngelihat neighborhood-nya tuh udah kebentuk, dinamikanya kita udah tahu, kira-kira orang-orang seperti apa yang tinggal, jadi tetangganya tuh udah kebaca. Terus mungkin tetangga kanan kirinya udah kelihatan juga pada saat kita pindah masuk. Itu juga kami pada saat masuk ke lingkungan ini juga udah gampang lah berbaurnya dengan lingkungan sekitar, udah tahu kira-kira orang-orang seperti apa di sekeliling kita yang akan jadi tetangga kita. Terus juga kalau komplek lama itu biasanya sekolah-sekolahnya juga udah lama ada di situ, sekolah-sekolahnya udah lebih established. Terus juga kalau kompleknya udah agak lama, pembangunannya udah nggak terlalu banyak. Dibandingkan kalau kita masuk klaster yang benar-benar baru, bisa jadi dalam satu klaster besar yang dibangun baru barisan kita, belakang masih ada yang ngelas, masih ada yang
potong keramik gitu. Potong keramik tuh asli, potong keramik dan tukang ngelas ngamplas besi sih, itu benar-benar mengganggu sekali. Tapi ya syukurnya di tempat kami tuh nggak banyak yang seperti itu. Karena ya itu tadi, kami pindah ke area perumahan yang udah tua sebenarnya, dan kami bangun baru di situ. Jadi sebenarnya kita yang mengganggu tetangga yang Sebenarnya kita yang dalamnya bangun tetangga ya. waktu bangun itu. Pelajaran kelima, fasilitas komplek ini juga penting. Ini pelajaran kami ya, karena waktu itu kami pindah ke komplek ini, kita nggak mikir tuh, penting ya punya yang jalanannya bagus, terus yang ada mungkin playground kecil gitu, itu kita dulu nggak mikir. Karena again kan waktu itu pas pindah ke sini belum punya anak, nggak kepikiran ya. Terus sekarang pas udah punya anak, anaknya juga udah mulai gede, udah mulai mau naik sepeda, mau main skuter. Nah itu kita mulai berasa ini susah nih gitu, karena jalanan rumahnya itu dari apa sih yang batu-batu itu? Aspal sebenarnya, aspal. Terus Cuman jalan depan rumah tuh bukan dibentuk dengan klaster gitu yang ada tamannya, ada area jalan kakinya. Itu benar-benar ya udah jalan sisa penduduk aja, gang gitu sebenarnya, yang kalau kita nggak hati-hati tiba-tiba ya lewat mobil juga, tiba-tiba orang lewat motor kenceng juga gitu. Jadi nggak ada area bermain buat anak sebenarnya gitu. Ya walaupun sebenarnya gang buntu dan considerably trafficnya nggak banyak, tapi tetep lah kalau anak mau main sepeda kayaknya kita juga ada was-was ya. Jalanannya juga yang nggak terlalu rata gitu. Jadinya ya kalau saya sih sebagai ibu-ibu kayaknya khawatir ya, takutnya anaknya jatuh, takutnya main sepedanya juga kurang puas, kurang panjang gitu. Terus nggak ada playground tadi. Tapi ya udah kami ngakalinnya di sekolahannya ada playground, ya udah nggak apa-apa, after school dia mau main di sana, main puas-puasin. Jadi udah di rumah udah nggak keluar-keluar lagi, tinggal beresin makan, main di dalam rumah dan sebagainya. Pelajaran keenam adalah kenal dengan tetangga dan cocok dengan tetangga, itu penting. Memang agak susah ya ketika kita baru mau pindah ke satu lingkungan untuk kenal tetangganya seperti apa. Ada juga dengar sih teman-teman kami yang misalkan suka sama satu lingkungan, ya udah mereka sewa dulu rumah di lingkungan itu, ngerasain dulu tinggal Boleh setahun. juga, Itu juga boleh dicoba kalau ada budget lebih. Tapi kami waktu itu nggak ada privilege untuk melakukan itu, dan mungkin agak nekat dan agak blindsided juga. Ya udah pokoknya gue masuk aja gitu. Soal tetangga nanti kita bisa menyesuaikan kanan kiri. Untungnya kami tinggal di lingkungan yang cukup nice, banyak profesional dan pensiunan di jalan kami tinggal itu, profesional kantoran maksudnya. Kemudian juga banyak juga tokoh-tokoh yang cukup senior yang sebenarnya mereka welcome melihat pasangan muda nih masuk ke dalam lingkungan itu. Jadi pada saat kami masuk itu ada momen-momen ketika misalkan ada gangguan dari ormas setempat gitu. Terus nanti si tokoh-tokoh tetua ini yang ya udah datang ke rumah saya, Claudia Samuel datang juga, nanti kita obrolin sama-sama. Jadi mereka membantu fasilitasi ada dialog itu. Soal bakar sampah atau enggak juga penting ya, meskipun agak susah dikendalikan atau disterilkan gitu kalau di Jakarta, karena memang kalau kami ya memang tinggalnya kan karena semi kampung gitu ya, tidak di dalam gated cluster, jadi nggak bisa dikontrol juga gitu. Kadang ada sih di dalam grup RT, kita bisa komunikasikan, kita bisa foto, Pak ini ada asap dari arah timur, arah barat gitu. Cuman kadang RT-nya, sorry itu RT sebelah, atau sorry itu nggak tahu tanahnya siapa, dan anginnya memang kita nggak bisa kendalikan bertiupnya kemana gitu. Jadi kadang-kadang itu juga kita harus tolerate. Cuman buat kalian yang benar-benar nggak bisa tolerate asap sampah, ya mungkin pertimbangan tinggal di klaster, again klaster yang sudah tua, yang sudah jadi, kadang-kadang lebih ketebak juga ya kebersihan dan ininya. Karena kemarin juga lihat berita ada klaster yang malah kena bakaran sampah di belakang klasternya gitu. Iya, emang susah sih ya kalau emang sampah susah sih ya. kalau sampah untuk ini, tapi ya itu something you need to really consider sebagai homeowner. Nah, tapi ya maksudnya penting untuk kita kenal tetangga, maksudnya untuk tahu juga sih vibe-nya tuh kayak gimana. Masih berhubungan dengan pelajaran ke-6, pelajaran ke-7 ini juga masih tentang preferensi dan seputar kondisi pertetanggaan ya. Kalau buat kami prefer untuk tinggal di daerah yang heterogen daripada yang homogen. Jadi kenapa keputusan tinggal di daerah heterogen ini sebenarnya datang dari pengalaman pribadi. Kalau aku dulu waktu kecil, dari kecil tinggalnya di daerah yang heterogen. Maksudnya heterogen itu apa? Ada Cindonya, ada Jawanya, ada Bataknya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semua baur jadi satu. Dan ya meskipun tetap ada mayoritasnya, cuman maksudnya vibe membaurnya tuh terasa gitu. Dan aku ngerasa lebih nyaman tinggal di lingkungan yang seperti ini.
Sebagai contoh, waktu 98 kerusuhan, itu kami merasa dijagain sama tetangga, kami merasa aman juga karena merasa jauh dari area-area kerusuhan. Ya, amit-amit jangan sampai terjadi kerusuhan lagi ya, cuman itu satu hal. Tapi hal lain adalah aku ngerasa Indonesia itu begitu beragam, Indonesia tuh begitu banyak jenis orang dan jenis suku, agama, latar belakang. Jadi buat aku, it's very beautiful kalau aku dan keluarga bisa tinggal besar di lingkungan yang heterogen juga, dan Hana bisa punya teman-teman dari tetangga-tetangga yang heterogen juga dan terbiasa melihat pergaulan yang heterogen. Jadi dia bisa lihat, oh sebelah kiri ada aki-aki Sunda, sebelah kanan tetangganya orang Batak, depan itu Jawa gitu. Jadi I think it's very important for Hana personally, buat aku untuk membesarkan Hana di lingkungan yang seperti itu. Untuk belajar tentang indahnya perbedaan ya, Betul. dan toleransi. Ya, ini juga ada cerita lucu sih. Dulu kan kalau Sam kan tinggalnya di daerah heterogen, aku kebetulan lahir dan besar di daerah yang sangat homogen, isinya Cindo semua. Di kota ya, itu the heart of it all. Terus waktu aku SD itu, ya itu isinya kan karena Cindo semua, matanya kayak gini semua kan, dan aku termasuk yang udah gede loh matanya. Jadi bisa bayangin di sekolahku dulu SD semuanya matanya lebih kecil-kecil dari yang ini nih. Nah terus pas SMP pindahlah ke sekolah, satu sekolah Katolik yang lebih heterogen karena ada orang India, ada orang Batak tadi, orang Jawa, itu ada, bukan Cina doang gitu. Terus ada satu temen tuh komentar, Kal, mata kamu sipit ya. Terus aku kayak, hah, syok, gue sipit gitu kan. Kayaknya selama ini gue udah paling belo gitu kan pas di SD gitu kan. Terus baru kayak apa ya, tersadarkan gitu, baru kayak wow, terbukakan matanya bahwa iya kemarin tuh sebenarnya pas SD itu isinya Cindo semua ya gitu, pantesan aja nggak ada yang komentar apa-apa. Tapi begitu ke ya real world gitu kan, atau ke yang lebih heterogen itu baru merasakan bahwa oh iya Indonesia ya gitu. Ke Jakarta lah ya, Jakarta Pusat gitu, bahkan itu ternyata isinya bukan Cina doang semua loh ya, ternyata berbagai ras dan agama dan suku bangsa. Jadi lumayan apa ya, waktu itu lumayan revelation ya for me. Tapi kayaknya sih Hana enggak ya, karena Hana dari kecil udah terbiasa nih mainan sama orang-orang dari berbagai ras dan suku bangsa, jadinya harusnya dia lebih aware akan perbedaan. Pelajaran ke-8, kami belajar bahwa in the long run, fungsi itu lebih penting daripada estetika. Di awal mula bangun rumah, kami arahnya itu modern minimalis. Ada kamprot yang terekspos, furniture-nya juga cari yang Japandi, banyak yang kaki-kaki kayu yang profilnya sederhana. Dalam rumah juga kami pakai cat yang teduh-teduh warnanya gitu ya, putihnya yang teduh, biru abu-abu yang teduh. Jadi semua direncanakan, semua di-plan dengan baik, sampai akhirnya datang anak, sampai akhirnya datang kesibukan menjadi orang tua, dan itu semua bubar semuanya. Mungkin juga bakat kali ya, ada mungkin yang bakat untuk ngurusin rumah tetap bersih, atau juga ya mungkin punya pembantunya banyak gitu di rumah yang bisa memastikan rumahnya tetap tertata rapi. Tapi kebetulan kami posisinya tidak punya ART yang tinggal di rumah, ART datang 2 hari sekali, dan juga aku sama Clau tuh lama-kelamaan kita sadar bahwa kita tuh fungsional gitu. Kita ya udah yang penting rumahnya rapi, bersih, lantainya nggak kotor, barang-barang tersimpan pada tempatnya, meskipun tempatnya kelihatan bisa dilihat, wah ada barang di situ gitu. Tapi ya udah gitu, yang penting tempatnya ada di situ. Dan akhirnya lama-kelamaan kami merasa ya udah yang penting rumah nih bersih, yang penting kita nyaman dan rumahnya gampang dibersihkan gitu. Itu yang lebih penting daripada rumah ini instagramable atau menarik dilihat, karena lama-kelamaan kita juga jarang undang tamu ke rumah. Jadi ketika menikmati rumah ya yang menikmati rumah kami juga gitu. Iya, pernah dengar juga cerita dari teman, dia bangun rumahnya ala-ala villa Mediterranean yang putih-putih gitu, lantainya juga putih-putih, dari apa, acian ya? Acian yang diekspos terus dipoles gitu. Kalau kalian ke kafe-kafe di Bali itu biasanya banyak tuh kayak gitu. Jadi dia nggak pakai ubin, nggak pakai apapun. Ya dia pikir awalnya ya ini estetik, dan mungkin juga ya dia mikirnya apa nggak terlalu mahal kali ya, kan nggak usah beli ubin, nggak usah beli keramik, nggak usah beli marmer, udah plek gitu doang. Nah tapi in the long run ternyata maintenance-nya susah gitu, karena dia gampang kegompel, barang jatuh ada gompel, ada bolong. Nah terus ditambelnya lagi susah gitu, karena warnanya itu kayaknya susah ya nyemennya lagi ya. Ya pokoknya intinya menurut dia ribet banget lah, sakit kepala banget, dan dia
bilang jangan bikin rumah lantainya kayak begini, udah pakai ubin biasa aja daripada pusing. Jadi memang bangun rumah itu kita nggak bisa mikir pas bangunnya doang selesai Betul. gitu. Tapi memang ada maintenance-nya karena mungkin nanti harus ganti ya ubinnya ada yang pecah satu atau nanti lantainya ada yang rusak, temboknya itu kalau pakai wallpaper apa karobek. Jadi intinya harus dipikirkan juga gitu maintenance-nya, nggak bisa satu kali selesai. Kita pun juga udah berasa ya ini yang atap rumah fasad bawahnya atap rumah itu kita pakai ada plang-plang kayu gitu. Terus satu hari ada burung yang patokin dan dia bersarang di situ kan. Udah akhirnya harus dibenerin. Nah, untung masih ada sisa plang kayunya masih bisa ganti. Mungkin ini parket di kamar nggak sih? Parket di kamar. Di kamar tuh pakai parket supaya lebih enak diinjak, supaya lebih homey feel-nya. Tapi ternyata parket itu dia bisa geser karena kan dia nyusut kan. Itu kan di dalamnya kan serbuk kayu kena kelembapan dia bisa ngembang, kering dia bisa nyusut gitu. Jadi akhirnya kembang nyusut akhirnya berubah gitu. Jadi ada gap di antara satu parket dengan yang lain. Jadi tahu gini pikir-pikir dulu udah gue ubinin aja sekalian ya. Kalau mau empuk taruh karpet lagi di atas gitu, karpet kan lebih gampang. Ya tapi ini kepribadian juga nggak sih? Kan ada orang juga yang kayak suka gitu ngurusin rumah dan telaten gitu ya, segala perintilan keluar budget. Nah kalau kami tuh termasuk yang enggak, duitnya mending dipakai buat jalan-jalan, buat makan enak. Jadi untuk hal-hal kayak gini we realize that kedepannya mungkin lebih perlu mikirin fungsi lagi daripada estetika rumah. Yes. Oke, itu 8 pelajaran dari kami. Bagaimana dengan kalian yang punya rumah juga atau mau punya rumah? Ada pertanyaan, ada suggestion, ada yang mau didiscuss? Silahkan langsung kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye!